Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضلنا وأنعمنا بقدوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد قال عليه الصلاة والسلام النبي الأكرم: رب من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya alhamdulillah pada hari ini tepatnya kita telah memasuki Ramadan yang ke-15, di mana Ramadan yang ke-15 artinya separuh Ramadan itu telah berlalu. Dan sesuatu yang telah berlalu tidak bisa kita pastikan apakah akan kembali. Namun yang telah berlalu ini tidak menjadikan kita itu cemas, tidak menjadikan kita itu berputus asa, karena masih ada tersisa beberapa belas hari lagi yang Allah karuniakan untuk kita Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin agar bertambah meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin berkualitas Ramadan kita di tahun ini. Dan apabila Ramadan tahun ini ditakdirkan genap selama 30 hari, berarti tersisa 15 hari. Kalau Ramadan tahun ini ditakdirkan 29 hari, berarti tersisa 14 hari. Seakan barusan kita itu menyambut bulan suci Ramadan dengan ungkapan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul ghufran, marhaban ya syahrul rahmah, marhaban ya syahrul sadaqah, marhaban. Ya. Namun sekarang ya kata-kata itu ya tidak bisa kita ungkapkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Nah, uniknya Ramadan ini Bapak Ibu, berbeda dengan dengan bulan-bulan yang lain adalah bulan-bulan yang lain itu apabila berkurang harinya, maka berkurang keutamaannya, berkurang semangatnya, berkurang keseruannya. Saya kasih contoh, bulan Syawal tanggal 1 berarti Idul Fitri, semuanya lagi semangat. Kemudian tanggal 15 Syawal sudah mulai menurun tidak? Menurun. Ya kan? Ya kata orang hari pertama lebah, begitu 2 minggu lebo. Enggak? Jadi lebah-lebo akhirnya. Ya. Ya kan? Begitu sudah 2 minggu lebo. Akhir bulan teko. Ya enggak? Ya. Begitulah. Akhir daripada pertengahan bulan Syawal, akhir daripada bulan Syawal itu kita tidak menemukan gairah lagi sebagaimana di awal daripada bulan Syawal.
Kita berlanjut kepada bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah ni Masya Allah, bulan di mana semua amal ibadah bisa dikerjakan. Salat, puasa, zakat, sedekah, bahkan haji. Yang tidak bisa dikerjakan di bulan lain. Ramadan ini semua amal ibadah tidak bisa dikerjakan. Ya. Tidak bisa dikerjakan itu kecuali apa? Haji. Kalau bulan Dhul Hijjah, haji bisa dikerjakan. Tapi sungguh begitu, Dhul Hijjah itu keutamaannya hanya ada pada tanggal 1 sampai tanggal 13. Selesai musim haji, selesai juga orang ngomongin haji. Selesai juga kita ingin tahu bagaimana info tentang ibadah haji. Selesai juga yang namanya kurban. Selesai juga yang namanya segala macam yang berkaitan dengan aktivitas Idul Adha. Selesai juga kita yang namanya takbiran. Tapi kalau untuk Ramadan, walaupun sekarang ini berlalu 15 hari, ya, dan tersisa 15 hari, yang membedakan Ramadan dengan bulan lain itu apa? Yang membedakan Ramadan dengan bulan lain adalah semakin berkurang jumlahnya, semakin bertambah kualitasnya. Semakin berkurang angkanya, semakin bertambah keutamaannya. Makanya maaf Bapak Ibu, orang yang hanya fokus di awal Ramadan, kemudian di pertengahan Ramadan dia itu lalai, kendor, tidak semangat, berarti dia termasuk orang yang tertipu. Ya. Dan semua orang bisa seperti itu, semangat di awal, kemudian apa? Kemudian kendor di pertengahan dan di akhir. Kalaulah cuman semangat di awal, maka mohon maaf, anak cucu kita juga anak-anak yang di bawah umur juga bisa. Tapi Allah ingin membuktikan, Allah ingin menguji sampai di mana kesetiaan kita. Ya, ketika beribadah kepada Allah, apa hanya semangat di awal? Lantas ketika pertengahan Ramadan, kemudian meninggalkan masjid, meninggalkan Quran, meninggalkan tadarus, meninggalkan i'tikaf, sibuk dengan hal-hal di luar ibadah, atau disibukkan dengan hal-hal untuk mempersiapkan hari raya. Kalau semacam ini, berarti tujuan kita Ramadan untuk lebaran. Ya. Tujuan kita Ramadan untuk lebaran. Tapi orang yang mampu bertahan Bapak Ibu dari awal sampai akhir, puasanya, tarawihnya, tadarusnya, berarti tujuan puasanya bukan untuk lebaran, tujuan puasanya adalah untuk mendapatkan ampunan. Kalau disamakan antara orang yang hanya semangat di awal dengan orang yang semangat dari awal sampai akhir, kalau sama, tentu tidak akan ada orang yang bertahan di masjid. Tidak akan ada orang yang mampu mengkhatamkan beberapa kali tadarus Al-Quran. Tidak akan ada orang yang mampu bertahan dengan ibadah. Semuanya sibuk. Dan semakin menjelang lebaran kita melihat semakin banyak yang tidak berpuasa. Dengan alasan cuaca, dengan alasan mempersiapkan hari raya, dengan alasan belanja, dengan alasan ini dan itu dan yang sebagainya. Makanya saya katakan tadi, kalau tujuan puasa untuk lebaran adalah orang yang tertipu. Karena setiap orang bisa berlebaran. Ya, bahkan mohon maaf, ya orang yang tidak sholat, tidak puasa pun bisa lebaran. Tapi yang kita cari ini bukan lebaran Bapak Ibu. Yang kita cari ini adalah ampunan. Makanya Nabi bersabda, man shoma ramadhana, man qama ramadhana. Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan salat malam selama 1 bulan Ramadan, apa yang mereka peroleh? Mereka berhak untuk memperoleh ampunan dari Allah. Ternyata untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bisa bertahan selama 1 bulan. Tapi kalau dia hanya mampu melaksanakan di awal, tidak sampai bertahan di pertengahan bahkan di akhir, apa yang mau diperoleh? Ampunan, pembebasan daripada siksaan api neraka,
Apa? Rahmat, apalagi kemenangan. Tidak akan diperoleh. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hada wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaknya kalian itu menggenapkan bilangan, menggenapkan ibadah, menyempurnakan amal, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk menggenapkan. Apa makna menggenapkan? Menyempurnakan. Litukmil. Ya, menyempurnakan ini apa? Ibadahnya jangan bolong. Puasanya, qiyamul lailnya, tadarusnya. Ya. Kemarin saya ngisi di salah satu pengajian di salah satu kantor instansi pemerintah. Saya tanya, siapa di sini yang khatam Al-Quran? Masya Allah, ada satu orang, Pak. Ya, sudah khatam 3 hari yang lalu. Ya, dan sekarang ini dia di juz yang ke-25. Ya. Sekarang ini di juz yang ke-25. Saya tanya, mungkin 1 bulan bisa 2 kali, insya Allah 3 kali Pak Ustaz. Berarti kalau 3 kali 1 hari bisa 10 juz, betul enggak? 10 juz. 3 juz. Bisa 3 juz dia baca. Pegawai dia kerja, tapi dia perantau. Ya. Saya tanya, kalah jauh saya bilang. Saya khatam sekali 3 hari yang lalu, sekarang juz 5 saya bilang. Ya, saya baru juz 5, ente sudah juz 25, saya bilang. Gimana bacanya ini, cepat juga saya bilang. Ya, tapi dia terkenal memang. Di kantor itu dia paling suka baca Quran. Ya. Nah, bisa sama. Dia tidur, dia kerja, dia makan, dia minum, dia berpuasa, sama dengan kita. Tapi yang membedakan adalah apa? Tekad dan kemauan. Dan orang yang sedikit menyadari bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan tidak kita dapatkan, tidak kita rasakan keberkahan bulan ini di bulan lain. Yang kita nantikan begitu selesai bulan Ramadan, yang kita tunggu begitu tiba bulan Syawal, Ramadan berikutnya, sekarang sudah Allah berikan kita dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan yang diinginkan lagi. Sekarang sudah dalam keadaan nyata. Kenapa kita tidak bisa menambah amal ibadah? Makanya Ramadan ya makin berkurang hitungannya, bukan semakin berkurang kualitasnya, tetapi semakin bertambah. Begitu pertengahan Ramadan, teringat dengan perkataan salah seorang ulama. Apa kata beliau? Kad zahaba nisfu Ramadan fa nisful baqi aghla minadh dhahab. Telah berlalu separuh Ramadan dan yang tersisa lebih utama dan lebih berharga daripada emas. Lebih berharga daripada emas. Emas yang diincar orang untuk dijadikan perhiasan di hari raya tidak bisa mengalahkan berharganya tersisa daripada Ramadan. Kenapa demikian? Karena di pertengahan dan akhir Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang kedua ada namanya Nuzulul. Yang ketiga ada yang namanya I'tikaf. Yang keempat ada yang namanya zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah kita itu bertakbiran. Itu semua tidak ada di bulan lain. Hanya ada di pertengahan sampai akhir bulan suci Ramadan. Semakin Ramadan berkurang, masuk ke 16, masuk ke 18, masuk ke 20, semakin besar keutamaannya. Dan tidak ada alasan kita tidak mendapatkan bagian daripada keutamaan di akhir Ramadan. Makanya kita harus sadari Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini mengambil hikmahnya apa? Kita semua itu harus capek, harus letih, bersusah payah selama hidup di dunia. Ya. Kalau kita mau menurutkan nafsu kita, tidak mau ibadah kita. Ya. Tapi Allah wajibkan kita ibadah, menciptakan neraka untuk menakut-nakuti kita supaya kita mau beribadah. Menciptakan surga untuk menyemangati kita agar kita senantiasa beribadah. Tujuannya apa? Agar kita termasuk orang yang beruntung di alam
alam akhirat. Kalau dikatakan capek kita puasa sebulan, capek. Capek kita qiyamul lail, capek. Tapi ingat, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan yang hakiki, apa kenikmatan yang hakiki itu, Bu? Kenikmatan yang hakiki itu, Bapak Ibu, adalah kenikmatan ketika kita sudah masuk di alam kubur. Begitu kita dimasukkan ke liang lahat, ya, kemudian ditumpuk itu tanah hingga menjadi kuburan, diletakkan batu nisan, ditinggal oleh keluarga, famili, teman, kerabat, tetangga. Disitulah kita menanti kenikmatan. Kenikmatan yang hakiki itu adalah kenikmatan di alam barzakh. Ya. Apakah kenikmatan di dunia ini kenikmatan? Tidak. Siapa bilang di dunia ini tempatnya nikmat? Bukan. Ad-dunya darul qarar. Ya. Dunia ini tempat di mana kita itu apa? Bersusah payah, banting tulang paras keringat, ya, jungkir balik. Untuk apa? Untuk menjalani ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana dengan profil orang-orang terdahulu? Seperti Imam Syafi'i yang setiap tarawih menghabiskan 10 juz'u Al-Quran. Itu di tarawih. Selain tarawih di bulan Ramadan mengkhatamkan 3 kali Al-Quran. Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari, itu semua terkenal dengan a'immatul hadis, imam-imam ahli hadis. Begitu Ramadan, mereka tutup kitab hadisnya dan mereka fokus dengan membaca Al-Quran. Ada yang sehari bisa khatam 3 kali, ada yang sehari malahan bisa khatam 5 kali. Bahkan di zaman sekarang ini barangkali mustahil. Enggak. Di zaman sekarang ini, Pak, ada salah satu jamaah pengajian saya, ya, usianya itu 70 tahun, bisa menghatamkan 1 kali 1 hari. Ya. 1 hari itu 1 kali dia hatam. Saya tahu dari mana? Dari jamaah cerita. Ya, tempat duduknya itu khusus di masjid. Tempat duduknya itu depan tiang, pasti ada lehal. Ya, pernah saya tanya, Pak Haji suka ngaji? Senyum dia. Apa dia bilang? Apalagi nak dibuat Pak Ustaz, saya kata. Umur dah tua, ya, dekat meninggal dah kita ni, dekat kematian, kerja tak ada, apa tak ada. Dah habiskan waktu untuk ibadah saja. Ya, sampai Bapak Ibu, ya, saya melihat sendiri ketika beliau berbicara itu, mungkin karena banyaknya baca Quran. Itu apa? Mohon maaf, bibirnya itu keluar busa. Kayak keluar busa gitu. Ya. Dan ingat, barangkali menurut kita jijik, tapi di akhirat fayashfa' al-Quran yaumal qiyamah. Ada 2 hal yang memberikan syafaat, puasa dan Al-Quran. Ya. Maka kemudian Al-Quran mengatakan, mana'tuhu 'anil naum fil lail ya Rabb fasyaffi'hu. Sesungguhnya aku telah melarang, mencegah orang tersebut istirahat di malam hari, berikan syafaat kepadanya. Rela untuk tidak tidur di malam hari baca Quran demi Al-Quran, layak untuk mendapatkan syafaatnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Yuqalu liqari'il Quran iqra' wartaqi. Setiap orang yang pernah membaca Al-Quran, ya, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat Allah berfirman menyeru kepada mereka, iqra' wartaqi, bacalah apa yang kalian baca selama di dunia, dan bacaan itu akan menaikkan derajat kalian. Setiap yang kita baca menaikkan derajat kita. Setiap kita baca naikkan derajat kita. Tapi kalau yang kita baca di dunia cuma trikul, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu pun karena ada undangan tahlil. Apa yang kita harapkan? Derajat kita bisa naik di hadapan Allah di alam akhirat. Mereka yang memperbanyak membaca Al-Quran semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Maka dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, bacalah apa yang kalian baca di dunia,
maka sesungguhnya setiap bacaan akan menaikkan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita sama. Orang yang memilih tidur sekarang ini, orang yang memilih istirahat sekarang ini sama lelahnya dengan kita. Ya, dikatakan lapar, kita juga lapar. Dikatakan haus, kita juga haus. Dikatakan ngantuk, kita juga ngantuk. Ya, dikatakan kita ini lemah, kita juga lemah. Tapi ingat, apa yang kita lakukan, menahan lapar, dahaga, mengorbankan istirahat, memaksakan walaupun dalam keadaan lemah untuk membayar mahal kenikmatan di alam kubur. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? An-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa dibeli dengan kenikmatan, Bapak Ibu. Kenapa? Kenikmatan bisa diperoleh setelah adanya pengorbanan. Kemudian apa kata beliau? Wa inna man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang konsen, fokus di dunia ini untuk kesenangan, jangan harap dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Orang subuh rela ke masjid, dia tidur nyenyak di rumah. Orang Ramadan berpuasa di tengah panasnya matahari, dia memilih tidak berpuasa dengan alasan ini, itu dan lain sebagainya. Orang memilih tarawih setiap malam, dia lebih memilih nongkrong di kafe. Orang memilih tadarus, dia lebih memilih asik dengan gadgetnya. Itu semua kesenangan tidak akan bisa membayar kenikmatan di alam kubur. Ya, tidak akan bisa membayar kenikmatan di alam kubur. Kemudian apa kata beliau? Bal idza ta'ibal 'abdu qalilan kay yastarih tawilan. Kita sadar Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan ini capek, letih, menguras tenaga. Tapi ingat, hidupnya kita di dunia ini sementara atau selama-lamanya? Sementara atau selama-lamanya? Sementara. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi, apa kata beliau? Kita ini bersusah payah sebentar saja agar bisa istirahat berkepanjangan. Begitu jenazah kita dimasukkan ke alam kubur, di saat itulah sesuai dengan sabda Nabi, al-mustarih, orang yang sedang beristirahat. Istirahat dari apa? Penatnya dunia. Min adzad dunia. Istirahat kita dari penatnya dunia. Karena di dunia ini kita harus memikirkan bayar listrik, bayar air, bayar IndiHome, harus memikirkan cari makan, harus memikirkan ngejar jabatan, harus memikirkan mengejar ambisi, cita-cita, angan-angan, liburan, belanja. Itu semua bikin kita capek. Betul tidak? Bikin kita capek. Aduh, ini udah mau lebaran, tetangga ganti sofa, masa saya pakai sofa yang ukiran? Aduh, ini udah mau dekat lebaran, tetangga sudah ganti orden, masa saya masih pakai orden yang satu lapis? Aduh, ini udah mau dekat lebaran, orang banyak nukar uang, saya jangankan nak nukar, uangnya pun belum ada. Penat, sedih kita, sumpek kita memikirkan dunia ini. Tapi capeknya kita dengan ibadah akan dibayar oleh Allah dengan apa? Kenikmatan di alamku, di alam kubur. Tidak lagi kita mikirkan apa itu awal bulan, akhir bulan, apa itu weekend, apa itu cuti, apa itu libur bersama, apa itu jalan-jalan. Tidak. Tetapi di alam kubur adalah tempat di mana kita menikmati amal yang kita lakukan selama di dunia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tak sama. Orang yang mukmin beramal soleh diberikan kenikmatan oleh Allah. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Yang mukmin memperoleh surga, kenikmatan, ya, nuzulan bima kanu ya'malun, sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wa, orang fasik, apa yang mereka peroleh? Mereka hanya memperoleh apa? Siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullama aradu ay yakhruju,
Ketika orang fasik ini tidak tahan, ya Allah, dia tidak tahan dengan siksaanmu, mau keluar, u'idu fiha, ditambah lagi siksaannya. Bukan ditunda siksaannya, tapi ditambah. Zuku adzaban naril ladzi kuntum bihi. Allah sudah bilang, Ramadan tiba, puasa kalian. Kalian mampu puasa. Kalian kuat, kalian sehat. Kenapa tidak puasa? Ya. Allah katakan salat 5 waktu. Allah katakan tutup aurat. Allah katakan baca Al-Quran. Allah katakan didik anak-anak. Kenapa semua itu ditinggalkan? Pada akhirnya harus merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibayar mahal sesuatu yang ada di dunia ini. Pengorbanan kita demi akhirat akan dibayar dengan kenikmatan. Tapi kalau hanya kita bisa berkorban untuk dunia, namun tidak bisa berkorban untuk akhirat, jangan anggap kita akan mendapatkan kenikmatan di alam akhirat. Orang yang punya semangat untuk mengejar dunia, kenapa tidak punya semangat untuk mengejar akhirat? Harusnya kita adil, semangat mengejar dunia, semangat juga mengejar akhirat. Sebentar kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Dan kita bisa melihat kehidupan di alam kubur itu jauh lebih lama, lebih panjang daripada kehidupan kita di alam dunia. Imam Nawawi berapa usianya? 45 tahun. Ya, usia yang sangat muda. Ya. Mungkin kalau meninggal, ada orang meninggal 45 tahun, ya Allah masih muda. Seperti Imam Nawawi yang karangannya itu menghiasi, memenuhi perpustakaan Islam di dunia. Dan tulisannya itu dicetak terbanyak di dunia setelah Al-Quran. Ya, Al-Adhkar, Riyadus Salihin, Arba'in Nawawi, At-Tibyan, kemudian Syarah Muhadzab, ya, Ar-Rawdah dan seterusnya. Itu semua karyanya Imam Nawawi, dibaca setiap hari. Ada di setiap masjid, ada di setiap pesantren, ada setiap perpustakaan Islam. Setiap satu huruf yang dibaca, Imam Nawawi akan memperoleh pahalanya. Berapa juta orang di dunia ini membaca karyanya Imam Nawawi. Tapi begitulah Imam Nawawi yang dikatakan meninggal, tidak meninggal. Kenapa? Karena kebaikannya senantiasa hidup. Itulah yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qudamah. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? As-sa'id man tatawaqqaf awqatuhu wa lam yatawaqqaf hasanatuhu. Orang yang paling bahagia itu siapa, Bapak Ibu? Orang yang paling banyak rumahnya, kendaraannya, tanahnya, perbendaharaannya? Tidak. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang apabila usianya boleh berhenti, tapi amalnya tetap lanjut. Usia boleh berhenti, Imam Nawawi sudah tidak bisa beribadah. Ya, sebagaimana kita. Tapi ingat, beliau punya karya. Beliau punya fatwa. Beliau punya ilmu yang senantiasa diamalkan oleh kita selaku umat muslim, maka beliau kena imbas daripada pahala. Berapa lama Imam Nawawi berada di alam kubur? Kalau dihitung dari kematian beliau sampai sekarang kurang lebih 800 tahun. 800 tahun Imam Nawawi berada di alam kubur, sedang menikmati jasa-jasa beliau terhadap peradaban ilmu di dunia Islam. 800 tahun, perjalanan yang sangat panjang. Imam Nawawi menanti hari kiamat. Antara 800 tahun ke hari kiamat itu berapa tahun lagi? Sangat lama. Kalau kita tahu di alam kubur itu panjangnya perjalanan, kenapa kita ini menyedikitkan bekal? Semestinya kita itu memperbanyak bekal. Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, usia berapa beliau meninggal? Tidak sampai 60 tahun. Ya, tidak sampai 60 tahun. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris meninggal. Berapa lama beliau di alam kubur? Kurang lebih 1300 tahun. Kurang lebih 1300 tahun di alam kubur. Ya. Begitu lamanya Imam Syafi'i di alam kubur.
Apa yang didapatkan oleh Imam Syafi'i? Setiap kita sholat, Allahu Akbar. Yang bermadhabkan Syafi'i, Imam Syafi'i mendapatkan pahalanya. Kita semua didapatkan oleh Imam Syafi'i. Itu apakah tanpa pengorbanan? Pengorbanan. Semua didapatkan oleh Imam Nawawi daripada kebaikan itu. Apakah tanpa adanya kelelahan? Adanya kelelahan. Bahkan Imam Nawawi harus rela tidak berkeluarga supaya tetap fokus dengan Imam Syafi'i harus rela hijrah. Dari mana? Dari Irak. Ke mana? Ke Mesir. Sampai meninggal di Mesir. Demi apa? Demi ilmu. Meninggalkan kampung halamannya. Dan Imam Syafi'i mendapatkan perlakuan yang tidak baik kepada saingannya pada saat itu dalam hal ilmu fikih. Sehingga katanya beliau itu meninggal salah satu sebabnya adalah karena dipukul kepalanya oleh lawan debat. Ya. Sehingga Imam Syafi'i sakit setelah 2 tahun meninggal. Ya, untuk mempertahankan argumennya dalam ilmu fikih. Itu semua harus dibayar oleh Imam Nawawi, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, oleh Imam Ghazali. Semua itu harus dibayar. Demi apa? Kenikmatan di alamku, kenikmatan di alam kubur. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur dengan apa? Bersukacita, bersantai-santai di dunia. Ya, semua kenikmatan di alam kubur itu bisa dibayar, diterima dengan apa? Berkorban selama kita di dunia. Maka, ya saya sampaikan kepada semuanya, termasuk saya secara pribadi, ya. Kalau kita harus mengeluh, tidak apa-apa mengeluh ibadah. Tapi jangan sampai keluhan ini bisa menghentikan ibadah kita. Berkeluh kesah, kan kita manusiawi. Tapi jangan sampai keluh kesah kita ini menghentikan kewajiban kita ibadah. Rasulullah adalah orang yang paling layak untuk bahagia di dunia. Tapi Rasulullah tidak memilih hidup dalam keadaan bahagia. Padahal Rasulullah bisa saja minta kebahagiaan. Rasulullah tinggal minta kepada Allah istana seperti Raja Sulaiman. Betul? Rasulullah tinggal minta kepada Allah hidangan sebagaimana Bani Israel dan Nabi Isa. Rasulullah tinggal minta pelayan sebagaimana Nabi Allah Daud. Rasulullah tinggal minta ini itu sebagaimana nabi-nabi yang lain. Tapi Rasulullah tidak minta itu semua untuk menjadi cermin kepada kita sebagai umatnya agar bisa meniru beliau sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi fa'buduhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah ia, yakni Allah, wahai Muhammad, wastabir, dan bersabarlah li'ibadatih, untuk menunaikan segala macam ibadah. Kita bersabar ibadah ini adalah untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah. Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita, Bapak Ibu. Ya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Apakah dengan kita tidak puasa ini kemudian Allah itu turun derajatnya? Apakah dengan kita tidak sholat Allah itu kehilangan kekuasaannya? Apakah dengan kita itu tidak membaca Quran Allah itu tidak memiliki ketetapan? Tidak. Bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita, tetapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai segenap umat manusia, siapapun yang beriman, yang tidak beriman, antumul fuqara ilallah. Kalian semua itu memerlukan Allah. Kalian semua itu dalam keadaan fakir. Ya, walaupun ada orang kaya mengaku dia kaya, tetap di mata Allah dia adalah orang yang fakir. Tanpa karunia Allah dia tidak bisa mendapatkan kekayaan, dan kekayaan itu bisa diambil oleh Allah kapanpun. Ada orang yang ahli ibadah mengatakan bahwasanya saya bisa beribadah karena diri saya. Tidak akan mungkin. Mereka bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyasya yudhibkum wa ya'tikum bi khalqin jadid. Kalau Allah ingin, Allah akan mengambil apa semua yang kita miliki dan akan mengganti sesuatu
bi khalqin jadid, dengan sesuatu yang baru. Kalau Allah Maha berkehendak akan mengambil dari apa yang kita miliki. Tapi sebelum sesuatu itu diambil oleh Allah, maka manfaatkan sesuatu itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Ramadan jangan hanya fokus kita yang beribadah. Perhatikan anak-anak kita. Ya, apakah sekarang ini kita yang berada di masjid? Ya, atau justru sekarang ini kita berada di masjid sementara anak-anak kita berada di luar? Kalau demikian berarti kita orang tua yang kurang beruntung. Tidak sedikit orang tua ke masjid, anak-anaknya tidak ke anak-anaknya terlibat tawuran di jalanan, anak-anaknya lebih memilih nongkrong di kafe berjam-jam, ya, hanyut dalam hal-hal duniawi. Ayo, hidupkan Ramadan di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terbelenggu kedua tangan dan kedua kaki hingga tidak bisa menarik anak-anak kita untuk segera mengingat Allah. Allah Ta'ala telah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian. Kita sudah berusaha menjaga diri kita. Wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian. Setelah kita, ayo kita jaga keluarga kita. Nara, dari api neraka. Ya, sebelum api neraka akhirat, maka kita harus menjaga keluarga kita. Ya, mohon maaf. Ada tukang mandi jenazah cerita sama saya. Ya, waktu itu saya hadir tahlilan 7 harinya om saya di daerah Parit Mayor. Tukang mandi jenazah ini teman saya, teman majelis taklim, tinggalnya di Adi Sucipto. Cerita dia, Ustaz, bulan Ramadan ini saya mandikan jenazah. Ada satu jenazah yang berkesan bagi saya, Pak Ustaz. Kenapa saya bilang? Berkesannya itu jenazahnya, selain jenazahnya juga keluarganya. Ya. Siapa? Ya, omnya antum, Pak Ustaz, suami bibi. Oh, kenapa? Ya Allah, Pak Ustaz, suka saya ngelihatnya. Begitu dimandikan dalam keadaan puasa nih, semua keluarganya puasa. Ya. Dan kemarin Pak Ustadz, 3 hari sebelumnya saya mandikan jenazah. Ya, ada salah seorang meninggal. Saya mandikan jenazah. Saya bilang kepada anak-anaknya yang laki-laki, ayo pangku orang tuanya untuk terakhir kalinya. Ya. Supaya kalian itu bisa menjadi anak yang baik. Ya. Kemudian sudah saya siapkan persiapan untuk mandi fardu kifayah. Begitu anak-anaknya akan memangku orang tuanya, saya lihat terkejut saya, Pak Ustaz. Kenapa? Ya Allah, di bibir mereka itu ada rokok. Ya. Sambil ngerokok, sambil mandikan orang tua mereka. Itu terjadi jam 9 pagi Ramadan, Pak Ustaz. Ya. Ya Allah, nangis saya, Pak Ustaz. Ini apa yang mau diharapkan anak semacam ini, Bapak Ibu? Apa yang mau diharapkan? Ya, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan. Ya, orang tua korbankan semuanya untuk perkembangan anak, perkembangan jasmani, perkembangan rohani, perkembangan zahir dan batin, untuk sekolah, pendidikan, bahkan untuk usaha. Kalau toh pada akhirnya seperti ini, syariat Allah ditinggalkan, kewajiban Allah ditinggalkan. Apa gunanya dia mangku orang tuanya dalam keadaan dia itu sengaja tidak berpuasa. Langsung saya ngomong, Pak Ustaz, tidak bisa ke kalian itu ya tidak merokok. Kami ini puasa, kata itu kamu. Oh iya Pak, lupa kami Pak, kata. Dia kira orang tuanya meninggal itu sudah tidak ngelihat. Padahal ya, faqul i'malu fasayarallahu amalu. Beramallah, maka Allah akan memperlihatkan amal kalian. Untuk siapa? Wa rasulihi wal mu'minin. Diperlihatkan amal kita ini kepada baginda Nabi dan orang-orang yang beriman. Ayah kalian termasuk orang yang beriman. Diperlihatkan amal anak cucunya di dunia. Ya, diperlihatkan. Kalau ayah yang kalian pangku ini meninggal, melihat di bulan Ramadan ini kalian tidak berpuasa, kira-kira bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Sedih.
Yang kayak begini apa mau diharapkan Bapak Ibu? Walaupun dia ngadakan tahlil bapaknya setiap hari selama 1 tahun, walaupun dia ngadakan tabligh akbar untuk haul bapaknya, ngundang misalkan ini penceramah nomor 1 di Indonesia yang dihadiri 10.000 orang, tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Puasa tidak, padahal solat tidak, padahal mampu. Apa yang mau diharapkan? Rabbighfirli wa liwalidayya, tidak akan sampai. Kata Allah, ini ambil dari anak ente. Yang apa? Yang durhaka, yang tidak taat. Dan saya sendiri menyaksikan. Ya, tetangga saya meninggal, beda komplek. Takziah saya sebelum ke masjid subuh. Ya, pergi saya takziah. Saya takziah, pas begitu takziah, begitu kumandang adzan subuh, cepat-cepat saya masuk ke rumahnya. Ya, anak-anaknya yang laki-laki ini, masya Allah, apa Pak? Sambil nyusun kursi, sambil ngerokok. Saya kadang bertanya, orang ngerokok ini tahu enggak ngerokok ini batalkan puasa? Kalau tak tahu kan kelewatan. Nah, awak tuh sudah tua, betul enggak? Ya. Saya bilang, Bang, azan dah tuh Bang, saya bilang. Oh iya Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz masuk ya. Kalau orang puasa pasti latah dia. Astagfirullahaladzim. Betul enggak? Azan rupanya saya kira takbiran. Ya, mungkinlah ya enggak? Ini azan, jelas-jelas azan. Oh iya Pak Ustaz, silakan masuk. Rokoknya enggak dilepas. Dah, masuk saya. Saya enggak sempat baca Yasin, cuman saya baca doa arwah sama Fatihah. Ya, bapaknya nih, masya Allah, ya, hadir ke masjid terus. Keluar saya, memang tidak puasa anak-anaknya. Apa? Rokok dengan teh. Ngeteh di depan rumah. Sudah selesai azan. Ya. Ini menandakan kalau dia tidak sakit kali Pak Ustadz. Oh, sakit ngerokok. Ya, musafir kali Pak Ustadz. Musafir apanya? Oh, dia tinggal di situ. Musafir cinta ya. Ya, tidak puasa Bapak Ibu. Ya Allah, bukan kita merasa kita ini puasa suci, tidak, tapi kita perihal yang kayak begini. Apa mau diharapkan? Anak yang semacam ini, kita telah menghabiskan harta, mengorbankan tenaga. Lebih baik harta yang kita cari, kita datang ke pondok tahfidz. Bantu pondok tahfidz. Ingat, kalau saya meninggal, tolong jadikan pahala ini untuk saya. Berguna, jauh lebih berguna daripada kita memfasilitasi anak kita justru tidak bisa berbakti kepada kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang tua yang mandul. Kenapa pula mandul Pak Ustaz? Kan punya anak. Apa kata Nabi SAW? Atadruna ar-ruquba fikum? Tahukah kalian, wahai sahabat, siapa yang mandul di antara kalian? Kata Nabi, kata sahabat, ar-ruqub indana man laisa lahu walad. Orang yang mandul di kalangan kami adalah mereka yang tidak punya keturunan. Apa kata Nabi SAW? Laisa dzakar ruqub fikum. Bukan yang dimaksud dengan mandul itu tidak punya keturunan, tapi yang dimaksud dengan mandul itu adalah punya anak, tapi anak tidak pernah mengirimkan pahala untuk orang tuanya. Ini mandul namanya Bapak Ibu. Hakikatnya mandul itu seperti ini. Ada orang punya anak, tapi di akhirat dikatakan mandul. Ada orang di dunia dikatakan mandul karena tidak punya anak, tapi di akhirat dia memiliki keturunan. Dia tahu mandul, hartanya dipakai buat anak-anak soleh, dipakai buat santri, menyantuni santri yang tidak mampu, dibiayakan sekolahnya, dibiayakan tahfidnya, dibiayakan pondoknya, dibiayakan belajarnya, sehingga setiap huruf yang dia baca, dia amalkan, mengalir pahala kepada orang yang membiayakan. Itu manfaatnya. Ya. Kita sebagai orang tua, jangan sibuk dengan ibadah kita tanpa kita memperhatikan ibadah anak-anak kita. Tanya anak-anak kita, kemana keluar? Ini waktunya tarawih. Setahun sekali nak. Ya, anak saya yang biasa saya bawa itu, kalau jauh tidak saya bawa tarawih. Kasihan dia, karena besok sekolah. Tapi kalau dekat wajib tarawih. Selalu saya bilang setahun sekali. Selalu saya bilang setahun sekali. Kuliah subuh, Sabtu Minggu ikut saya. Senin Jumat karena dia sekolah, dia tidak ikut kuliah subuh.
Umurnya berapa? 8 tahun. Saya paksa. Supaya apa? Beban saya di alam akhirat tidak ada. Kalau dia nuntut, saya sudah bilang sama Allah. Saya sudah ajak dia ke masjid. Saya sudah paksa dia sholat. Kalau dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah suatu saat, naudzubillah, semoga tidak. Ya, semoga menjadi anak yang soleh semuanya, anak-anak kita, cucu kita. Ya, saya tinggal bilang kepada Allah, wa ma alaina illal balagh. Udah saya sampaikan ya Allah, puasa itu wajib, salat itu wajib, wajib. Ya, begitu kita menjadi orang tua. Allah, Pak Ustaz, capek kita ngurus anak. Ya memang demikian. Harus capek kita ngurus anak. Ya, harus letih kita ngurus anak. Supaya apa? Meringankan beban kita di alam Tapi kalau kita tidak mau capek, iyalah nak, tidak apa-apa, sayang, kasih, intan payung, buntat. Begitu terus alasan kita, pada akhirnya anak kita tidak menjalani kewajibannya kepada Allah. Siap-siap di akhirat sang anak akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang menjadikan saya ini meninggalkan kewajiban, disiksa di alam neraka adalah tuh orang tua saya yang berada di surga. Ditarik oleh Allah, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Makanya Ramadan ini kesempatan, bulan dinamakan bulan untuk mendidik. Selain kita mendidik diri kita, juga mendidik keluarga kita. Ajak anak-anak kita untuk menghidupkan Ramadan dan tahu makna Ramadan. Ya. Itu yang tidak puasa, yang sudah tua. Kenapa? Karena tidak dididik dari kecil tentang arti hakikat daripada dia anggap Ramadan itu sama saja dengan bulan lain. Bahkan orang yang sengaja tidak puasa, saya bisa pastikan Bapak Ibu, dalam hatinya itu pasti berangan-angan Ramadan cepat berlalu. Betul tak? Cepatlah kau puasa, cepatlah Ramadan. Ngapa pula? Tak sabar ada nak lebaran. Padahal yang semacam ini, kata Imam Ibnu Hajar, at-tamanni bizawali Ramadan minal kabair. Berangan-angan cepat berlalunya Ramadan termasuk dosa besar. Imam Ibnu Hajar mengatakan termasuk dosa besar memiliki angan-angan cepatnya berlalu Ramadan. Orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan ini bukan karena uzur, pasti dalam hati mereka cepatlah Ramadan. Kenapa? Mereka tidak senang, tidak betah melihat orang lain itu beribadah, dan mereka dengan terang-terangan melakukan sesuatu di depan orang yang berpuasa. Dulu tahun 90-an, orang kalau tidak puasa betapuk. Betul tak? Saya tinggal dekat Sungai Kapuas, banyak saya temukan orang-orang tu bawa makanan ke situ. Ya, ngerokok di situ, bawa es ke situ. Balik rumah dia puasa, betapuk dia ke sungai. Belakang rumah saya dekat gudangnya Indofood, banyak juga makan betapuk di situ. Dulu tahun 90-an orang tidak puasa, malu makan betapuk. Oh, di zaman sekarang tidak malu lagi, dia terang-terangan. Ya, duduk dia di teras, pack dengan buburnya. Ya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Dari kecil tidak ditanamkan tentang hakikat Ramadan. Dari kecil tidak ditanamkan tentang hakikat Ramadan. Kalau dari kecil ditanamkan tentang hakikat Ramadan, insya Allah bisa menjaga nilai-nilai kehormatan Ramadan bisa dijaga ketika seseorang itu dididik tentang nilai-nilai Ramadan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalani ketaatan kita kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan kelalaian kita. Semoga kita, anak keturunan kita, saudara kita, keluarga besar kita, dan lingkungan kita diberikan keselamatan oleh Allah dari segala macam bentuk kelalaian dan kekhilafan. Dan semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga besar kita dijadikan oleh Allah ahlus siyam, ahlul qiyam, ahlul Quran. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat puasa. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan semoga Al-Quran menjadi penerang di alam kubur kita. Dan semoga Al-Quran bisa menjadi penyembuh dari penyakit kita. Semoga Al-Quran bisa menghibur dan menghilangkan sumpek yang ada di dalam perasaan kita. Semoga Al-Quran bisa mengharmoniskan keluarga kita. Semoga Al-Quran bisa menyatukan keadaan kita. Semoga Al-Quran bisa memperindah kehidupan kita. Semoga Al-Quran bisa memperbaiki akhlak kita.
Semoga Al-Quran bisa menjadi penerang setiap langkah kita. Semoga Al-Quran memberikan syafaat kepada kita sebagai pembacanya. Dan semoga kita bisa membaca dan mengamalkan dan bertadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya, keberkahannya khususnya di bulan suci Ramadan dan ampunannya. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang melalaikan di bulan Ramadan, hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah di bulan Ramadan. Dan semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala macam upaya dan usaha kita dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah. Semoga setiap keadaan kita dinilai ibadah, dan semoga kita dihindarkan dari segala macam kemaksiatan, sengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, membela agama dan tanah air mereka, dan membela kehormatan tanah suci Baitul Maqdis. Semoga Allah menyatukan kekuatan mereka, menyatukan mereka di dalam kalimat tauhid. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang wafat yang berjuang di jalan Allah, dan semoga Allah merahmati para syuhada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.